Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa sahabatihi wa itratihi ajma'in min hadrati jami'il anbiya wal awliya wasyuhada'i wassalihin khususan sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an hadrati Syekhul Qudwi As-Sayyid Abil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadzili radhiyallahu anhu hadrati Syekh Syarafuddin Abi Zakaria An-Nawawi wa hadrati jami'i masyayikhina husnul hadrati muallif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa hadrati jami'i masyayikhina husnul hadrati Syekhina Mbah Abdul Karim Mbah Marzuqi Dahlan Mbah Mahrus Alim Mbah Ahmad Idris Marzuqi wa Sulim wa Furhim wa man intasaba ilaihim thamana khusun husnul hadrati Abi Abah Haji Zainuddin bin Haji Ilyas Abah Haji Muhammad Miftahuddin bin Nasmah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa ma dan bermula kitab anzala yang telah menurunkan siapa Allah alaikum atas kalian minal kitab nyatanya kitab Al-Qur'ani Al-Qur'an wal hikmati dan hikmah aima fihi minal ahkami. Aima artinya sesuatu fihi yang itu di dalam ma atau di dalam Al-Qur'an. Aima artinya sesuatu fihi yang ada di dalam Al-Qur'an nyatanya minal ahkami beberapa hukum. Ya'idzukum itu memberi nasihat siapa Allah akan kalian bihi dengan ma anzala. Bihi dengan ma anzala. Bi antashkuruha gambarnya bi antashkuruha dengan bersyukur siapa kalian. Bi antashkuruha gambarnya bi antashkuruha dengan bersyukur siapa kalian ha bi antashkuruha gambarnya bi antashkuruha dengan memberi dengan bersyukur siapa kalian akan al-kitab wal hikmah. Nah ini bi antashkuruha gambarnya bi antashkuruha dengan bersyukur siapa kalian ha akan mau'idhah atau ya'idzukum itu bil amali dengan mengamalkan bihi dengan Al-Qur'an. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah akan Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah akan Allah. Wa'lamu dan ketahuilah kalian
Annallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Annallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Alimun itu zat yang maha mengetahui. Alimun itu zat yang maha mengetahui. La yakhfa yang tidak samar. La yakhfa yang tidak samar. La yakhfa yang tidak samar alaihi atas Allah apa syai'un sesuatu. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Wa idza talaqtum dan jika menceraikan siapa kalian. Wa idza talaqtum dan jika menceraikan siapa kalian an-nisaa akan istri-istri an-nisaa akan nisa fabalagna maka kemudian sampai siapa an-nisa fabalagna maka kemudian sampai siapa an-nisa ajalahunna akan masa iddahnya an-nisa. Ajalahunna akan masa iddahnya an-nisa. Inqadat artinya selesai. Apa iddatuhunna iddahnya an-nisa. Fala ta'duluhunna maka janganlah melarang siapa kalian akan an-nisa. Fala ta'duluhunna maka janganlah melarang siapa kalian akan an-nisa. Lafad fala ta'duluhunna khitabun itu khitab. Khitabun itu khitab lil auliyai bagi para wali. Maksudnya wali di sini wali nikah. Lil auliyai bagi para wali tamna'uhunna artinya melarang siapa aulia akan nisa. Tamna'uhunna artinya melarang siapa aulia akan nisa. Min ayyangkihna dari menikah siapa an-nisa azwajahunna akan suami-suami an-nisa. Min ayyangkihna dari menikah siapa an-nisa azwajahunna akan suami-suami an-nisa. Azwajahunna akan suami-suami an-nisa al-muttalliqina yang menolak atau yang mentolak yang mentalak lahuna pada an-nisa lahunna pada an-nisa li'anna sababan nuzuliha. Jadi kenapa ini khitabnya aulia itu, khitabnya para wali. Li'anna sababan nuzuliha karena sebab turunnya ayat fala ta'duluhunna itu anna ukhta Miqol ibn Yasarin saudara perempuan Miqol bin Yasar itu bahwa saudara perempuan Miqol bin Yasar talaqoha itu telah menceraikan akan ukhta Miqol. Itu talaqoha telah menceraikan akan ukhta Miqol. Siapa yang menceraikan zaujuha? Suaminya ukhta Miqol. Fa'aroda maka mengharapkan
Fa'aroda maka mengharapkan. Siapa zauj? Fa'aroda maka mengharapkan siapa zaujuha itu. Ayyuroji'aha akan rujuk siapa zauj akan zaujah atau akan ukhta miqol. Ayyuroji'aha akan rujuk siapa zauj akan ukhta miqol. Famana'aha maka mencegah akan ukhta miqol siapa miqol ibni Yasarin miqol bin Yasar. Kama seperti keterangan rawahu atau kama seperti hadis rawahu yang telah meriwayatkan akan siapa Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Idza taradau bainahum idza taradau jika saling ridho, idza taradau jika telah saling ridho, siapa al-azwaj wan nisa, idza taradau jika telah saling ridho, siapa al-azwaj wan nisa, bainahum di antara mereka al-azwaj wan nisa, bainahum di antara al-azwaj wan nisa bil ma'rufi dengan ma'ruf atau dengan baik, bil ma'rufi dengan baik, syar'an secara syara. Dzalika bermula mazkur atau dzalika bermula an-nahyu anil adli la ta'duluhunna itu. Dzalika bermula la ta'duluhunna tersebut ay nahyu artinya larangan anil adli dari menghalangi nikah. Anil adli dari menghalangi nikah. Jadi kalau di dalam bab munakahat ya, itu disebut wali adol. Wali adol. Wali adol itu wali yang menghalangi anaknya untuk menikah. Namanya wali adol. Yu'adu itu dijadikan nasihat. Ini. Yu'adu itu dinasehati gitu ya. Yu'adu itu dinasehati bihi dengan zalik siapa? Man orang. Yu'adu itu dinasehati bihi dengan zalik siapa man orang kana yang ada siapa man minkum. Kana yang ada siapa man minkum dari kalian. Yu'minu itu beriman siapa man billahi. Kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Dzalikum bermula tarkul adli, dzalikum bermula tarkul adli tersebut, dzalikum bermula tarkul adli tersebut, tarkul adli artinya meninggalkan, melarang nikah. Meninggalkan, melarang nikah.
Azka itu lebih baik. Azka itu lebih baik. Khairun artinya lebih baik lakum bagi kalian. Wa abharu dan lebih suci lakum bagi kalian. Walahum dan bagi walahum dan bagi al-azwaj wan nisa. Walahum dan bagi al-azwaj wan nisa. 5 karena sesuatu yukhsha yang dikhawatirkan apa ma atau ditakutkan akan ma apa ma yukhsha yang dikhawatirkan apa ma ala zaujaini atas suami istri. Yukhsha yang dikhawatirkan apa ma ala zaujaini atas suami istri minar roibati nyatanya keraguan nyatanya keraguan bisa babil alaqati dengan sebab adanya persambungan atau dengan sebab adanya hubungan bisa babil alaqati dengan sebab adanya hubungan bisa babil alaqati dengan sebab adanya hubungan bainahuma di antara zaujani wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu bermula Allah, ya'lamu itu mengetahui siapa Allah, makan sesuatu fihi yang itu di dalam ma al maslahatu bermula kemaslahatan. Wa antum la ta'lamuna wa antum dan bermula engkau atau kalian la ta'lamuna itu tidak mengetahui siapa kalian. Zalika akan maslahah tersebut. Fattabi'u maka ikutilah kalian amrohu akan perintah Allah. Fattabi'u maka ikutilah kalian amrohu akan perintah Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kitab yang telah Allah turunkan kepada kalian minal kitabi dari Alkitab atau Al-Quran wal hikmah dan hikmah ay ma fihi minal ahkam artinya sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang isinya adalah hukum-hukum Allah. Ya'idhukum bih. Ya'idhukum bih itu adalah nasihatnya Allah kepada kalian. Jadi kalau di dalam urusan rumah tangga, kok ada aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku. Ya. Ada aturan suami istri harus bagaimana, harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, harus memberikan hak-haknya. Itu semua lengkap aturannya di dalam Al-Quran. Ini sesungguhnya adalah ya'idhukum bi. Dalam rangka Allah memberikan nasihat kepada kalian. Ya. Bi antashkuruha bil amali bihi. Bi antashkuruha bil amali bihi. Maka apa namanya? Actionnya ya. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat-nasihat itu bil amali bihi dengan mengamalkan nasihat-nasihat itu. Jadi tidak ada hukum Allah di dalam Al-Qur'an tentang apa namanya? Munakahat, aturan-aturan di dalam nikah itu tidaklah ada kecuali semuanya merupakan nasihat Allah Subhanahu wa taala.
Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada kesamaran sedikit pun bagi Allah. Jadi ini ayat ini memperingatkan kepada semua. Kepada suami, kepada istri untuk tetap menjalankan syariat agama Allah. Karena apapun yang Allah turunkan di dalam Al-Quran yang isinya tentang hukum-hukum, hukum pernikahan, hukum perceraian, dan lain sebagainya yang banyak sekali yang telah diuraikan kemarin, masalah iddah dan lain sebagainya, ini sesungguhnya nasihat yang harus disyukuri. Allah masih memberikan nasihat. Ya. Sebab kalau tidak ada aturan-aturan seperti itu ya jelas bagaimana rumah tangga? Ya berantakan karena nggak ada aturan mainnya. Orang main bola aja kalau nggak ada aturan mainnya nggak jadi. Ya. Pengen main bola pasti harus ada aturan main bola. Coba orang main bola tidak ada aturannya bagaimana? Hancur. Ya. Masa ada kiper misalnya bawa lari bola dengan tangannya terus masuk ke gawang lawannya. Ya, ini kan namanya selingkuh. Kalau nggak ada aturan mainnya kan seperti itu. Ya, seenaknya sendiri. Jadi aturan-aturan di dalam Al-Quran itu adalah nasihatnya Allah Subhanahu wa taala agar bisa terjalin hubungan antara suami dan istri, bisa muasyarah bil ma'ruf. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyangkihna azwajahunna. Ketika kalian telah mentalak, ya, menceraikan istri-istri kalian. Fabalagna ajalahunna, lalu kemudian telah selesai masa iddahnya. Ya, sudah dicerai, kemudian selesai masa iddahnya. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian di sini khitabnya kepada para wali-walinya. Janganlah kalian menghalangi mereka ayyangkihna azwajahunna. Ayyangkihna azwajahunna. Ya, untuk menikahi, ya, untuk menikahkan suami-suaminya. Maksudnya begini. Kok di sini masih menikahkan? Karena telah habis masa iddahnya. Jadi bukan rujuk tapi menikah lagi. Ayyangkihna azwajahunna. Kalau masa iddah telah habis, janganlah wali-walinya wanita yang diceraikan oleh suaminya itu menghalangi anaknya ataupun orang yang menjadi kekuasaannya, yang ada di dalam kekuasaannya, anaknya ke adiknya, siapa saja yang menjadi orang yang dikuasai di dalam perwaliannya, nggak boleh melarang untuk nikah lagi. Ya. Jadi kenapa di sini rujuknya atau khitabnya kepada para wali ini, karena li'anna sababan nuzuliha anna ukhta Miqol bin Yasarin talaqaha zawjuha fa arada ayyuraji'aha fa mana'aha Miqol bin Yasar kama rawahu al-Hakim. Ini ayat ini asbabun nuzulnya adalah bahwa ada saudaranya sahabat Miqol bin Yasar. Dia punya saudara perempuan. Kemudian apa? Suaminya menceraikannya. Fa'arada ayyuraji'aha. Kemudian suaminya yang telah menceraikan itu hendak menikahi lagi. Lalu famana'aha Miqol bin Yasar. Ya. Miqol bin Yasar ternyata melarangnya. Nah ini, sehingga yang melarang nikah itu bukan suaminya tetapi walinya. Walinya malah melarang untuk nikah. Maka turun ayat fala ta'dhuluhunna ayyangkihna azwajahunna. Maka janganlah
mencegah ya, maka janganlah mencegah mereka ya para nisa untuk dinikahkan dengan suaminya yang telah menceraikannya. In taradau bainahum bil ma'ruf. Jika mereka ya, mereka itu siapa? Al-azwaj wan nisa. Suami dan istri yang telah bercerai, taradau telah ridho. Nah, sudah habis masa idahnya, baru akhirnya damai, ya. Ketemu tos lagi, gitu. Nah ini gimana? Masa idah sudah selesai. Bolehkah ia menikah lagi? Boleh. Dan walinya tidak boleh melarang. Walinya nggak boleh melarang. Ya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, larangan mencegah atau larangan untuk an-nahyu anil adol, larangan untuk adol itu artinya wali yang melarang, mencegah. Jadi wali dilarang mencegah itu. Yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi larangan mencegah anak untuk menikah itu adalah merupakan, itu dinasehatkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak akan melakukan adol. Adol itu artinya larangan untuk menikahkan. Jadi ini diterapkan di dalam fikih, ya. Ketika walinya adol itu memberontak, tidak mau menikahkan anaknya, tidak mau menikahkan anaknya, maka ketika walinya itu adol, hakim bisa menjadi walinya atau wali hakim kalau adol. Dzalikum azka lakum wa adhar. Melarang adol, ya, adol itu pencegahan terhadap walid, pencegahannya walid terhadap anaknya atau orang yang dikuasainya untuk melakukan pernikahan. Ya. Larangan itu adalah azka wa abhar, lebih baik dan lebih suci. Kenapa? Lebih baik dan lebih suci. Lima yakhsha ala zawjaini minar raiba bisababil alaqah bainahuma. Jadi lebih baik bagimu para wali dan juga lebih baik bagi suami dan istri, semuanya baik dan lebih bersih bagi suami istri. Kenapa disebut lebih bersih? Karena tidak ada kekhawatiran. Lima yakhsha ala zawjaini minar raiba. Jadi karena adanya kekhawatiran bagi suami dan istri. Minar raibati bisa babil alaqati bainahuma. Keraguannya adalah apa? Dengan sebab keduanya itu sudah ada konektivitas. Apa konektivitas? Ada hubungan. Jadi channelnya sudah nyambung, ya. Channelnya sudah nyambung karena sudah saling ridho, walinya melarang. Sehingga ada raibah di sini. Sudah ada hasrat ingin menikah lagi tapi dilarang. Ini loh yang disebut raibah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain. Wal walidatu bermula para ibu yurdi'na itu sebaiknya menyusui siapa? Al walidat. Al walidat 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 itu se
auladahunna akan anak-anaknya al-walidat. Akan anak-anaknya al-walidat. Liyurbi'anna. Liyardu'na. Artinya sebaiknya menyusui siapa al-walidat. Liyurdi'na gitu ya. Artinya sebaiknya menyusui siapa al-walidat. Auladahunna akan anak-anaknya al-walidat haulaini dengan 2 tahun. Jadi batasnya menyusui itu 2 tahun. Ya. Nah, ini kalimatnya singkat tetapi membuat ada atau menjadikan beberapa produk hukum di dalam rodoat. Rodoat. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Wanita-wanita atau ibu-ibu ya, itu menyusui anaknya haulaini 2 tahun. Apa produk hukumnya? Antara lain adalah tentang rodoah. Bahwa anak yang nanti akan bisa bersambung secara rodoah apabila menyusu kepada satu orang wanita atau satu orang ibu adalah ketika usianya masih sama-sama di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Dengan ketentuan mengisap air susu kira-kira ukurannya paling sedikit 5 kali isepan. Jadi kalau ada anak kecil balita yang di bawah 2 tahun ya. Jadi bukan balita, balidu. Bayi di bawah 2 tahun. Bayi di bawah 2 tahun menyusu ya, misalnya kepada tetangganya, maka akan menjadikan bayi yang menyusu itu menjadi saudara bagi anak-anaknya ibu-ibu yang menyusui itu. Tapi ukurannya bayi itu harus kurang dari 2 tahun. Makanya ketika ada fatwa konyol di Saudi, itu ada fatwa konyol bahwa untuk mengantisipasi pandangan yang haram terhadap TKI laki-laki supaya tidak haram memandang majikannya yang perempuan, maka caranya bagaimana supaya kemudian menjadi tidak haram? Caranya adalah menyusu kepada majikannya. Tapi kan usianya udah bapak-bapak. Ini apakah itu kemudian bersambung? Ya tidak. Karena apa? Batasan menyusu itu adalah haulaini 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun yang tidak menjadi ketentuan hukum, tidak bersambung secara rodoah, tidak. Kalau sudah lewat dari 2 tahun. Jadi ayat yang dulu pernah dijadikan sebagai dalil Gus Dur ketika Gus Dur memberikan statement masalah pornografi dulu ya. Pornografi. Nah, Al-Quran itu termasuk porno juga. Sebenarnya pandangannya adalah bahwa pornografi itu dilihatnya dari perspektif subjektif. Orang yang berbicara, ketika orang yang berbicara itu pikirannya kotor, maka sesuatu pun akan yang dia baca, yang dia lihat pun akan menjadi porno. Sehingga Gus Dur mengatakan Al-Quran juga bisa jadi porno. Kenapa? Karena ada kan wal walidatu yurbi'na auladahunna. Ibu-ibu itu menyusui anaknya. Orang kalau pikirannya kotor yang dibayangin apanya?
Nah, gitu. Berarti apa? Bukan Al-Qur'annya yang porno, tapi orang yang baca ketika tidak dengan pikiran yang jernih, pikirannya kotor, maka akan akan membayangkan sesuatu yang keliru. Padahal di sini menjelaskan tentang hukumnya rodoah, bukan yang dibayangin hukumnya, yang dipikirkan hukum rodoahnya. Tetapi sesuatu yang berbau pornonya. Nah itu makanya pandangan Gus Dur itu sebenarnya tidak salah. Bukan berarti Gus Dur mengatakan Qur'annya yang porno, bukan. Tetapi ada kalimat-kalimat yang jika membaca kepada orang-orang tertentu yang pikirannya kotor, maka Quran pun bisa disebut porno. Contohnya ini ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ama ini artinya 2 tahun, kamilah ini yang sempurna. Lafadz kamilah ini sifatun itu sifat. Sifatun itu sifat muakkadatun yang kukuh. Atau yang kokoh. Dzalika muakkadat. Sifatun muakkadatun yang mengokohkan dzalika akan yurbi'na. Liman aroda ayyutim marrodo'ah. Liman bagi seseorang aroda yang menghendaki siapa man ayyutima akan menyempurnakan, siapa man arrodo'ati akan susuan. Wala ziyadata dan tidak ada tambahan alaihi atas haulaini. Wa alal mauludi dan itu atas atas orang tua yang atas suami atau bapaknya anak gitu ya. Wa alal mauludi dan itu atas bapak. Wa alal mauludi dan itu atas bapak lahu. Siapa lahu al? Ayil abi artinya ayah, rizquhunna bermula rizkinya al-walidat. Rizquhunna bermula rizkinya al-walidat. It'amul walidati artinya memberi makan para ibu. Jadi kewajiban suami adalah memberi makan kepada ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak kewajibannya apa? Menyusui anaknya gitu. Bapaknya anak-anak kewajibannya adalah memberi nafkah, memberi makan kepada istrinya. Nah, kewajiban istrinya apa? Kewajiban istrinya adalah menyusui kepada anak-anaknya. Wa kiswatuhunna dan memberi pakaian memberi pakaian al-walidat. Wa kiswatuhunna dan memberi pakaian al-walidat. Alal irdoi atas dasar rodoah atau menyusui. Alal irdoi atas dasar menyusui. Idza kunna ketika ada siapa al-walidat mutallaqatin itu istri-istri yang dicerai. Itu istri-istri yang dicerai. Jadi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bagi bapak-bapaknya anak-anak, ya berarti suami-suaminya wajib memberikan makanan, memberikan pakaian dengan dasar rodoah ya, kepada siapa? Kepada istri-istrinya yang dicerai. Jadi misalnya menceraikan istri lagi nyusuin anaknya. Anaknya lagi disusuin, dicerai. Kamu saya cerai, padahal dia masih dalam keadaan menyusui anaknya. Maka tidak putus.
kewajiban suami untuk memberi nafkah nggak putus. Kenapa? Karena masa rodoah itu istri masih punya tanggung jawab untuk menyusui anaknya dan melaksanakan tanggung jawab itu, sehingga apa, kewajiban suami atau ya suami yang walaupun dia sudah menceraikannya tetap wajib memberikan it'am, makanan, dan juga memberikan kiswah, pakaian. Jadi tetap jalan terus nafkahnya. Bil ma'rufi, dengan baik, bi qadri taqatihi, artinya dengan kadar kekuatannya zauj. Bi qadri taqatihi, dengan kadar kekuatannya zauj. La tukallifu nafsun illa wus'aha. La tukallifu, tidaklah haruskan atau diwajibkan, la tukallifu, tidaklah diharuskan atau diwajibkan siapa nafsun seseorang illa wus'aha, kecuali semampunya nafsun. Illa wus'aha, kecuali semampunya nafsun, taqatiha, artinya sekuatnya nafsun. La tudarra walidatun biwaladiha ay bisababihi bi am tukriha ala irdaihi idzam tana'at bi an tukroha ala irdaihi idzam tana'at. La tudarru, kalimatnya apa? La tudarru ya. La tudorro ya. La tudorru, la tudorro, dan janganlah dibuat bahaya. Maksudnya dibuat bahaya itu disakiti. La tudoro, dan janganlah dibuat bahaya atau janganlah disakiti. Siapa walidatun, ibu. Siapa walidatun, ibu. Biwaladiha, dengan anaknya walidah. Biwaladiha, dengan anaknya walidah. Ay bisa babihi, artinya dengan sebabnya walad. Bi antukroha, gambarnya bi antukroha, dengan dipaksa. Siapa walidah, bi antukroha, gambarnya bi antukroha, dengan dipaksa siapa walidah, ala irdoihi, atas menyusui walad. Ala irdoihi, atas menyusui walad. Idzam tanaat, ketika mencegah siapa walidah. Idzam tanaat, ketika mencegah siapa walidah. Jadi janganlah disakiti ya, ibu-ibu menyusui itu dengan anak-anaknya ya, dengan sebab anak-anaknya. Maksudnya jangan dipaksa ya, jangan dipaksa seorang istri yang sedang menyusui anaknya dipaksa untuk menyusui ketika istrinya itu menolak ya. Ketika menolak ya jangan dipaksa. Itu maksudnya la tudorro walidatun biwaladiha. Wala yudoro, dan janganlah disakiti
Siapa mauludun lahu, bapak. Siapa mauludun lahu, bapak. Biwaladihi, dengan anaknya mauludun lah. Bisa babihi bisa babihi artinya dengan sebabnya walad bi ayyukal lafa. Gambarnya bi ayyukal lafa dengan haruskan atau diwajibkan. Dengan diwajibkan siapa mauludun lah fauqa taqatihi, di atas kemampuannya mauludun lah. Suami juga tidak boleh disakiti dengan diberikan beban yang lebih berat ya, di atas kemampuannya. Kalau nafkahnya itu baru bisa mencukupi untuk kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, ya, hanya dalam batas waktu dengan batas ketentuan yang si suami itu mampu, ya jangan dipaksa untuk memberikan yang lebih besar. Ya. Makanya ada lagu kok liriknya itu sebongkah berlian. Nah, ini kelewatan kalau istri menuntut suaminya cari nafkah harus dapatnya sebongkah berlian. Itu namanya pemaksaan. Padahal di sini la yudorru mauludun lahu biwaladihi. Jadi tidak boleh memaksa seberat-beratnya kepada suami. Tetap mengukur kemampuannya. Kalau suami punya kewajiban memberi nafkah, ya diukur dengan kemampuannya suami. Jangan memaksa lebih. Sebab bahaya. Kalau memaksa lebih akhirnya apa? Yaitu makanya suami-suami itu mau korupsi itu kebanyakan adalah dari tuntutan istrinya. Ya. Tuntutan istrinya. Gak ada, pengen supaya ada. Bagaimana caranya? Akhirnya gelap mata kan. Gak mampu, dipaksa-paksa. Akhirnya gelap mata. Nah ini. Ya kebanyakan dari dorongan istrinya. Padahal di sini jelas ketentuannya. Wala mauludun lahu biwaladihi. Jadi anak memang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya, tetapi juga diukur dengan kemampuannya. Tidak kemudian memberikan target-target yang lebih besar dari ukuran yang wajar, ukuran yang umum. Sehingga mendorong suami untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Ini. Ila kullin minum bi ayyukallafa, dengan dipaksa siapa mauludun lah fawqa taqatihi, di atas kemampuannya mauludun lah. Wa idhafatul waladi, bermula idhofahnya al walad, ya, menyandarkan kata walad gitu ya. Ila kullin, pada setiap satu minhuma, dari walidah dan mauludun lah. Minhuma, dari walidatun dan mauludun lah. Bil maudhi'aini, di dalam dua tempat, lil istiqtafi, itu karena faidah istiqtaf. Faidah belas kasih. Istiqaf itu belas kasih. Wa 'alal warithi ay warithil abi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.